Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram wa sallama tasliman katsiran. Mukarramun, para pembina yang hadir pada malam hari ini, kemudian ketua umum yang tadi sudah menyampaikan pengarahan dan tausiah sebenarnya oleh beliaunya, beserta para pengurus pusat maupun daerah, kemudian bapak pengawas yang saya hormati, ibu-ibu muslimah Dewan Dakwah, para peserta rapat koordinasi Dewan Dakwah yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka membuka acara koordinasi nasional Dewan Dakwah. Sekaligus juga tasakur ini sehubungan dengan usia Dewan Dakwah yang sudah mencapai usia ke-56 pada hari esok lusa, hari Ahad. Tentu kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dewan Dakwah terus aktif eksis memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Sejak lahirnya sampai sekarang dan insya Allah di masa mendatang sampai akhir zaman akan terus memberikan kontribusi yang bermanfaat, maslahat bagi umat dan bangsa. Tidak perlu dilakukan lagi. Apalagi sekarang dipimpin oleh Pak Haji Hussein yang luar biasa menyampaikan pengarahannya tadi dengan gayanya tersendiri. Beliau itu malum adalah mantan wartawan. Biasanya kalau wartawan itu jago larinya, lari kecil maupun lari cepat. Nah, tentu saja saya berharap bahwa dalam rapat koordinasi nasional sekarang ini, para pengurus Dewan Dakwah di samping menajamkan kembali program-program yang akan dilakukan dalam masa pengabdian, terutama 1 tahun ke depan, dan kemudian juga memperkuat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Adian tentang masalah konsolidasi dalam 4 hal: konsolidasi dalam pemikiran, konsolidasi dalam kelembagaan, kemudian konsolidasi program kerja, dan juga konsolidasi dalam keuangan. Ini yang selalu disampaikan oleh Komisi Pengawas pada setiap rapat. Saya kira apa yang disampaikan oleh Komisi Pengawas sebenarnya adalah lebih menjadikan organisasi lembaga dakwah kita terbaik dan unggul dalam segala hal, dalam SDM, manajemen, dan juga keuangan. Konsolidasi ini bagi kita, para kita tahun sekarang dan tahun ke depan, merupakan sebuah keharusan, merupakan sebuah keniscayaan, merupakan sebuah kewajiban. Saya melihat di dalam Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat 46 ada ayat yang memerintahkan kita melakukan konsolidasi. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Wa atiullaha wa rasulahu, taatlah kalian pada Allah dan Rasul, wa la tanaza'u, tidak boleh kalian bertentangan, berdebat yang menghancurkan tanazuk,
ikhtilaf itu ada dua macam, ada ikhtilaf tanazul, ada ikhtilaf tanawwu. Yang diizinkan, yang dibolehkan adalah ikhtilaf tanawwu. Tapi yang dilarang itu yang akan menyebabkan kelemahan ikhtilaf tanazul. Makanya di sini dikatakan wala tanazul. Kalian tidak boleh berdebat, saling menghancurkan, memfitnah satu dengan yang lain. Kalau itu yang terjadi, fatafshalu, kalian akan gagal dalam melaksanakan berbagai macam program. Ya, fatafshalu al-fashal, mengalami kegagalan. Bahkan juga watadhaba rihukum. Ya, kalian akan hilang rihukum, kekuatan kamu sekalian. Jadi kenapa kekuatan itu dikatakan rihukum? Rihukum itu kan angin ya, angin yang sepoi-sepoi basah, angin yang menyenangkan, angin yang menyegarkan. Jadi umat Islam ketika pun mengalami kekuatan, tidak terjadi tanazul, maka sedang akan memberikan keindahan pada kehidupan umat, pada kehidupan umat manusia di dunia ini, dan itu yang dikatakan dengan rahmatan lil alamin. Saya punya keyakinan bahwa organisasi Dewan Dakwah dari pengalaman 1 tahun sekarang sebagai mendapatkan amal sebagai ketua pembina, saya melihat potensi Dewan Dakwah yang sangat luar biasa. Walaupun sekarang masih banyak kekurangan kelemahan, tetapi banyak hal-hal yang terjadi yang menggambarkan sebenarnya potensi ini ketika kita gali bersama-sama, tidak tanazul satu dengan yang lainnya, maka yang terjadi adalah kekuatan. Tadi kita bisa mendengarkan bagaimana dalam mengusulkan apa terkumpul dana yang cukup besar, bahkan surplus katanya. Ya, ada sisanya ya, surplus untuk pertemuan dari Rakornas sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian pula dengan dakwah yang terus-menerus dilakukan dengan para dai yang sudah ribuan dari Dewan Dakwah, ternyata memberikan manfaat yang luar biasa, yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya di dalam bidang pendidikan. Sekarang ini saya kira suasana pendidikan, bagaimanapun juga harus kita pahami, ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah dakwah dari Dewan Dakwah dan para dai beserta ormas Islam yang lain. Jadi jangan ketika kita melihat, membaca, ya, memfoto perkembangan umat, jangan hanya dari satu aspek. Kalau hanya dari satu aspek saja, biasanya kita cenderung menyalahkan diri kita. Apa yang kita lakukan tidak ada manfaat. Padahal sebenarnya kalau kita adil menilainya, banyak sekali hal-hal yang terjadi perkembangan yang sangat signifikan dibanding misalnya tahun 80-an. Misalnya sebagai contoh dalam bidang pendidikan. Nah sekarang ini betapa banyak lembaga-lembaga pendidikan ya, yang maju, yang unggul, bahkan juga yang disebutkan dengan yang terbaik ya. Yang terbaik itu adalah justru sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren. Bahkan para wali murid banyak yang kemudian merasa bangga dan bersyukur ketika anaknya diterima di pondok pesantren. Dan ini sebuah satu anugerah yang harus kita syukuri. Terus kita tingkatkan. Jangan kita seolah-olah umat kita ini sekarang segala-galanya kalah. Saya tidak setuju dengan masalah yang selalu digampangkan yang pesimistik. Kita juga harus secara adil melihat, membaca, memotret, termasuk di dalam bidang pendidikan. Pendidikan sekarang kan luar biasa. Demikian pula bahkan sekarang pendidikan itu banyak yang pendidikan Islam yang juga mahal. Saya lihat di Tangsel itu ada satu sekolah ya, yang masuknya itu 36 juta. Lebih mahal dari S2, S3. Ya, itu 36 juta, tapi banyak sekali yang masuk di situ. Kemudian bulanannya 6 juta. Kalau ukurannya adalah masalah mahal. Oleh karena itu maka sekali lagi perlu terus-menerus kita tingkatkan di dalam pendidikan ini. Dakwah dalam pendidikan. Tahun 80-an kita tidak mengenal sekolah apa, sekolah Islam yang bermutu. Selalu saja sekolah Islam itu dikatakan tidak bermutu. Kata almarhum Kiai Abdul Qadir Jailani dulu sama-sama mengajar di IPB, beliau mengatakan pendidikan Islam itu tidak bermutu, layak mutu. Tidak bermutu ya, jadi saking banyaknya masalah-masalah, kenapa tidak bermutu?
karena hampir tidak ada anak orang Islam yang masuk di sekolah Islam. Selalu saja di sekolah-sekolah non-Islam. Anak-anak pintar itu. Makanya yang maju itu selalu sekolah-sekolah non-Islam. Nah, oleh karena itu maka kita bersyukur bahwa pada almarhum Pak, di samping Pak Nasir, Pak Soleh Iskandar dengan BKSPP ini, dia kemudian tahun 80-an membuat sebuah fatwa yang mengharamkan anak-anak Islam dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah Katolik, Kristen, Protestan, dan lain-lain. Dan ternyata setelah difatwakan haram itu, kemudian muncullah di Bogor sendiri sekolah-sekolah yang berkualitas. Dulu yang berkualitas ya selalu berwarna, demikian pula sekolah Kristen dan sebagainya. Tapi setelah difatwakan haram itu ya, ketika itu fatwa itu masih apa? Masih kuat implikasinya, pengaruhnya masih sangat kuat. Orang masih takut mendengarkan fatwa haram itu. Ya beda dengan sekarang, itu kadang-kadang sekarang sudah tidak menganggap lagi fatwa-fatwa itu. Karena yang berfatwanya juga kurang disegani, ya, kurang dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu maka dakwah kita di dalam bidang pendidikan harus terus-menerus dilakukan. Dan pembina Dewan Dakwah dan berbagai tempat juga sangat menekankan apa yang sudah dilakukan oleh para pengurus dalam bidang pendidikan, STDI maupun ADI maupun yang lainnya memang harus dirawat dan terus dikuatkan. Tetapi dalam kerangka pengembangan perluasan dakwah, saya melihat bahwa persoalan ekonomi ini perlu menjadi perhatian kita. Ya mungkin walaupun tidak dibahas secara khusus, tapi perlu diperhatikan oleh kita. Bahwa umat Islam juga harus melakukan kegiatan dakwah al-iqtisadiyah. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama adalah bahwa tahun dalam bidang ekonomi ini, tahun sekarang ini kita bahwa sudah diprediksi akan terjadi krisis ekonomi yang berat ya pada tahun 2023 ya. Itu analisa dari para pakar ekonomi karena akan terjadi krisis ekonomi yang berat sebagai akibat dampak dari peperangan yang berkepanjangan antara Ukraina dengan Rusia. Ya. Apa yang dimaksud dengan krisis ekonomi atau krisis itu? Yang pertama adalah yaitu bahwa GDP atau penghasilan bruto ya dari setiap penduduk itu sangat kecil sekali. Ya, yang kita khawatirkan sebenarnya bukan sekedar banyaknya kelaparan kemiskinan, angka kemiskinan itu semakin banyak. Seperti kita terkejut kemarin pada kasus musibah di satu daerah ya, ternyata pemurtadan itu luar biasa akibat dari masalah ekonomi. Ternyata juga yang kita sangat takutkan adalah semakin terjadi kesenjangan antara golongan the head dengan golongan the head, golongan kaya dengan golongan miskin. Dan ini menjadi sasaran empuk dari kaum komunis. Kaum komunis itu kesenangannya mengadu dombakan satu kelas dengan kelas yang lain. Ya, satu klaster dengan klaster yang lain. Klaster the head dengan klaster the head. Maka oleh karena itu maka ada tambahan penguatan bagi Dewan Dakwah untuk melakukan kegiatan dakwah di bidang ekonomi. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Bahkan kesenjangan pun kalau bukan karena kezaliman itu adalah suatu hal yang biasa. Kaila yakuna dulatan bainal adniyah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ada perbedaan satu dengan yang lainnya dalam bidang ekonomi. Itu yang pertama. Kita berharap kalau sempat dibahas misalnya bagaimana dakwah di bidang ekonomi ini ditambah, ya, diperkuat. Artinya dai-dai Dewan Dakwah mengajak memberikan literasi tentang pentingnya ekonomi syariah. Kemudian juga yang ketiga, Dewan Dakwah dengan para dai-nya harus mendorong agar umat Islam memiliki etos kerja dan etos wirausaha. Itu perlu dibangun kembali kesadaran yang semacam ini. Karena ternyata peran pedagang itu sangat besar di dalam berdakwah. Kita mengetahui masuk pertamanya Islam ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang dari Arab Saudi, kemudian dari Gujarat, Sudan, dari daerah yang lain, sehingga terkenal ketika itu yang disebut dengan
Al-Quran di tangan kanan dan kemudian barang dagangan di tangan kiri. Berarti tidak bisa dipisahkan antara perdagangan dengan dakwah. Bahkan juga kita melihat bahwa di masjid-masjid kauman itu selalu berdekatan dengan pasar. Makanya sentra-sentra ekonomi dahulu itu dikuasai umat Islam. Di Solo, di Pekalongan, ya, di Kalimantan, dan di tempat yang lain. Di mana ada masjid kauman, di situ ada sentra-sentra ekonomi. Dua-duanya sangat menjadi dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, di samping itu juga kita melihat bahwa ada berbagai macam hadis ya yang perlu diungkapkan dalam dakwah kita yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya Nabi mengatakan begini, ni'mal malus salih, ni'mal malus salih fil mar'is salih. Sebaik-baiknya harta yang baik itu ada di tangan orang baik. Sebaik-baiknya harta itu ada di tangan Kiai Khalid, ada di tangan Pak Adian, ya, ada di tangan Pak Afid Solihin dan lain sebagainya. Ni'mal malus salih fil mar'is salih. Jadi sebenarnya umat Islam ini diperintahkan menguasai materi, ya, agar menjadi nikmat as-salih, al-malus salih, fil malis salih. Bahkan juga dalam sebuah hadis, ya Rasulullah mengatakan, alaikum bit tijarah, ya, alaikum bit tijarah, fa inna fiha tis'ata a'syarin fil rizqi, minna rizqi. Alaikum bit tijarah, hendaknya kalian mau berdagang, fa inna fiha, maka sesungguhnya dalam perdagangan itu tis'ata a'syarin rizqi, ada 9/10 90% dari rezeki. Bahkan kalau kita lihat para sahabat Nabi di Makkah, karena Makkah itu tanahnya tandus, ya, tidak subur, ya, maka yang terjadi ekonomi itu perdagangan. Ya. Para sahabat Nabi yang mulia itu mereka adalah ahli-ahli dalam pasar, ya. Bahkan yang namanya pasar, ya, itu selalu berdekatan dengan masjid, ya. Bahkan dulu di Mekah itu sebelum ada renovasi, ada satu pasar yang sangat terkenal bagi jamaah Indonesia, yaitu pasar apa? Pasar Khair, di mana para jamaah lebih banyak tawaf di situ, ketimbang tawaf di Jadi artinya apa? Jadi artinya bahwa perdagangan ekonomi itu memang harus apa? Harus menjadi perhatian kita. Jangan terlupakan dakwah ini pada tahun sekarang ini, tahun krisis ekonomi, harus mulai kita bangun bersama-sama. Paling tidak literasi tentang ekonomi syariah. Kemudian juga misalnya di dalam sebuah hadis, ya, Nabi mengatakan at-tajirus saduq al-amin ma'nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, bahwa pedagang-pedagang yang jujur, yang benar, yang terpercaya, yang amanah, mereka kelak di surganya bersama para syuhada, para solid, dan juga para nabi. Artinya ada peluang juga. Kegiatan ekonomi itu adalah juga peluang, bisa kesempatan, ya, untuk masuk ke dalam surga. Asalkan apa? Asalkan dilakukan dengan penuh amanah dan kejujuran. Oleh karena itu kita melihat dalam sebuah hadis, ya, ketika Rasulullah berdialog dengan para sahabat, itu Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ayul buqa'i khairun wa ayul buqa'i syarrun. Pertanyaannya begitu, tempat mana yang dianggap paling baik dan tempat mana yang dianggap paling buruk? Nabi mengatakan, ya, khairul buqa' masajidullah wa syarrul buqa' aswaqullah. Ya, tempat yang paling baik itu adalah masjid dan tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Apabila kita salah dalam mengartikan hadis ini, bisa-bisa orang Islam lari dari pasar. Padahal ada satu ayat yang dalam Al-Quran yang memadukan ahli-ahli masjid dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bisa dilihat di dalam Al-Quran pada surat An-Nur ayat 37. Ya, di dalam ayat itu diungkapkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, pada masjid itu ada orang-orang yang sibuk dengan kegiatan ekonomi, ya, kegiatan tijarah, kegiatan ekonomi, yang mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah, mengeluarkan zakat, berinfak, berzikir, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi begitu?
mereka ahli masjid, tapi juga ahli pasar. Ternyata karena misi hidupnya yang berbeda, yaitu yang disebut dengan misi ukrowi, walaupun dia seorang pedagang. Nah, alangkah indahnya kalau seandainya ini menjadi perhatian kita juga. Dakwah di bidang ekonomi pada tahun sekarang ini, tahun-tahun mendatang. Jangan dibiarkan lagi bahwa ekonomi dikuasai oleh orang-orang lain. Ya, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada ni'mal soleh, fil maris soleh. Tidak akan ada harta yang baik di tangan orang-orang baik. Kita mesti mewujudkan itu. Alangkah baiknya kalau juga alumni STDI misalnya dipersiapkan dengan kemampuan melakukan literasi di bidang ekonomi. Karena kita tahu bahwa para ahli pilar ekonomi syariah itu kan ada 3 ya. Yang ini dimiliki umat Islam potensi mulai dari ayat alladzina ya'kuluna riba Al-Baqarah 275 sampai 278. Ada 3 ya, pilar ekonomi syariah itu. Yang pertama adalah sektor real, ya seperti tadi halal food, demikian pula pakaian dan lain sebagainya. Yang kedua lembaga-lembaga keuangan yang bebas dari riba, dan yang ketiga siswa, ya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu adalah potensi yang harus kita miliki, yang harus kita gali bersama-sama untuk menguatkan peran ekonomi dari masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Jangan kembali bahwa saudara-saudara kita yang miskin, yang lemah ekonominya, kemudian menjadi bagian dari proses pemurtadan seperti terjadi di daerah yang mengalami musibah belum lama ini. Kita melihat, kita dikagetkan dengan begitu dahsyatnya proses pemurtadan, karena ternyata salah satu pintu masuknya adalah di bidang ekonomi. Saya yakin bahwa ini juga menjadi pemikiran dari kita semuanya, walaupun sedikit tapi paling tidak mulailah dihembuskan ya semangat untuk berdakwah di bidang ekonomi, merebut kegiatan ekonomi, kemudian juga melakukan kegiatan ekonomi, bahkan juga membuat hubungan konsumen dengan produsen itu beda dengan konvensional. Karena Nabi mengatakan dalam hadis begini, ini belum kita lakukan. Nahnu qaumun taqiyun, la na'kulu illa ta'aman taqiyun, la na'kulu illa ta'aman taqiyun, wa la ya'kulu ta'amana illa taqiyun. Nahnu qaumun taqiyun, la na'kulu illa ta'aman taqiyun, wa la ya'kulu ta'amana illa taqiyun. Kita adalah kaum yang bertakwa, yang tidak memakan, kita tidak memakan harta, mengkonsumsi kecuali makanan buatan orang-orang yang bertakwa, dan tidak memakan pada makanan kita kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya apa itu? Garis ya yang menghubungkan konsumen dengan produsen adalah garis ketakwaan. Saya kira ketika ini diperkuat dalam dakwah kita, maka akan terjadi kekuatan ekonomi. Sentra-sentra ekonomi akan kembali dikuatkan oleh pemenang dari umat Islam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, silakan dilihatnya surat An-Nisa 29, di situ menjelaskan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak boleh saling memakan harta kalian dengan cara yang batil, kecuali tijarah perdagangan antara minkum, bukan minkum tapi minkum, saling meridhoi, minkum dari orang-orang minalladzina amanu. Artinya memang konsumen produsen itu kita harus mendahulukan orang-orang yang beriman, yang membeli keperluan kita diarahkan segala oleh para dai, diusahakan untuk membeli makanan, membeli pakaian, kebutuhan itu dari sesama kaum muslimin, dari warung-warung muslim. Ya jangan kemudian dari selalu dari tempat yang lain. Seperti Malaysia, saya kira sudah 2 tahun ya melakukan kegiatan ini, hanya mau membeli dari orang-orang muslim, dan ternyata kekuatan ekonomi mereka sudah semakin baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada sore hari ini, dan akhirnya ingin saya sampaikan bahwa ya Bapak Ibu yang melaksanakan kegiatan berjamaah sekarang ini 2 hari ini, Bapak Koordinasi Nasional Dewan Dakwah mengucapkan selamat menjalankan koordinasi nasional
tahun 2023. Semoga kita semuanya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik pada perjalanan dakwah kita. Dan mari kita buka, kita mulai kegiatan korporasi dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Iya kan, iya kan, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon